Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revita Vini Artika Saragi, NIM 201201794, Prodi Pendidikan Agama Islam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teknik bimbingan konseling bersama rekan saya Betty Hayani. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendirian. Oleh karena itu, saling membantu merupakan suatu hal yang mutlak dalam kehidupan manusia. Proses seorang individu membantu individu lain dalam mengenali dirinya, dunianya, memecahkan masalah pada dirinya disebut dengan konseling. Dalam dunia konseling, komunikasi antara orang yang membantu atau biasa disebut dengan konselor dan orang yang dibantu atau klien haruslah terjaga dengan baik. Tentu tidak sembarang seorang konselor dalam menjaga komunikasinya dengan klien. Ada teknik-teknik yang perlu dilakukan oleh seorang konselor dalam menjaga komunikasinya dengan klien dalam proses konseling. Baiklah, di sini kita akan membahas apa saja teknik bimbingan konseling dan apa saja teknik komunikasi konseling. Teknik bimbingan konseling. Teknik merupakan suatu cara yang dilakukan oleh seorang untuk mencapai suatu tujuan. Bimbingan konseling adalah suatu kegiatan membantu seseorang mengenali dirinya dan dunianya serta menyelesaikan masalahnya. Sehingga teknik bimbingan konseling adalah cara yang dilakukan untuk membantu seseorang mengenali dirinya dan dunianya. Teknik bimbingan konseling terbagi menjadi dua, yaitu teknik bimbingan individual dan teknik bimbingan kelompok. Konseling individual adalah proses belajar melalui hubungan khusus pribadi dalam wawancara antara seorang konselor dan seorang konseli atau klien. Bimbingan secara individual biasanya disebut konseling atau penyuluhan. Dengan penyuluhan, seorang konselor memberikan bantuan dengan komunikasi langsung, hubungan empat mata antar dua pribadi, melalui percakapan dalam rangka mengatasi masalah-masalah yang dihadapi. Dalam melaksanakan penyuluhan, konselor sedapat mungkin bersifat simpatik dan penuh pengertian. Konselor sebaiknya dapat turut merasakan apa yang dirasakan seorang konseli. Seorang konselor perlu mempunyai sifat seperti itu supaya orang yang bersangkutan dapat menaruh kepercayaan penuh terhadap konselor, dan dengan demikian kemungkinan keberhasilan konseling atau penyuluhan tersebut akan terjadi. Ada 3 teknik bimbingan individual, yaitu konseling yang langsung, konseling tidak langsung, dan konseling elektrik. Konseling yang langsung dicetuskan pertama kali oleh Edmund G. Williamson. Pada teknik ini, konselor mengambil peranan penting dan berusaha memberi pengarahan yang sesuai dengan penyelesaian masalahnya. Klien tinggal menerima saran dari konselor. Konseling yang tidak langsung menempatkan si penerima konseling dalam posisi pusat penyuluhan. Si penerima menjadi pusat daripada tindakan-tindakan dan proses teknik ini. Konselor hanya mendengarkan, menampung pembicaraan, sedangkan yang diberi konseling mengambil peranan aktif dan berbicara bebas. Konseling elektrik. Konseling elektrik adalah campuran dari konseling langsung dan tidak langsung. Pada elektrik konseling, konselor menampung pembicaraan dan penyaluran semua perasaan kekesalan. Di samping, konselor juga memberikan pengarahan dan mencari dan menemukan pemecahan persoalan. Baiklah, sampai sini penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Betty Hayani. Teknik bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok merupakan salah satu bentuk layanan yang diberikan di sekolah yang merupakan bagian dari pola pelus bimbingan kelompok. Menurut Thohirin, bimbingan kelompok adalah suatu cara memberikan bantuan kepada individu atau disebut siswa melalui kegiatan kelompok. Dalam bimbingan kelompok merupakan sarana untuk menunjang perkembangan optimal masing-masing siswa yang diharapkan dapat mengambil manfaat dari pengalaman pendidikan ini bagi dirinya sendiri. Sementara itu, menurut Dewa Kutut Sukarni mengatakan hal yang sama mengenai bimbingan kelompok, yaitu layanan bimbingan yang memungkinkan sejumlah peserta didik secara bersama-sama memperoleh sebagai bahan dari narasumber tertentu atau terutama dari pembimbing yang disebut konselor. Berdasarkan dari pemaparan tersebut, dapat saya simpulkan bahwa bimbingan kelompok adalah
salah satu teknik dalam bimbingan konseling untuk memberikan bantuan kepada peserta siswa yang dilakukan oleh seorang pembimbing atau disebut dengan konselor melalui kegiatan kelompok yang dapat berguna untuk mencegah berkembangnya masalah-masalah yang dihadapi siswa. Adapun tujuan layanan bimbingan kelompok adalah untuk melatih siswa mengembangkan kemampuan bersosialisasi dan mewujudkan tingkah laku yang lebih efektif serta meningkatkan kemampuan berkomunikasi baik verbal maupun non-verbal. B. Teknik komunikasi konseling. Komunikasi adalah suatu proses pemindahan informasi antara dua orang manusia atau lebih dengan menggunakan simbol-simbol bersama. Dalam dunia bimbingan konseling, penerima disebut informasi adalah konselor dan pemberi informasi adalah klien. Ada dua cara seorang konselor merespon apa yang disampaikan oleh klien, yaitu respon verbal dan non-verbal. Kedua cara ini memang tidak dapat dipisahkan. Respon verbal meliputi respon adalah jawaban secara lisan dari konselor, baik itu panjang atau hanya sekedar mengungkapkan. Sedangkan non-verbal mencakup bahasa tubuh, tatapan mata. Ada beberapa keterampilan komunikasi dalam proses konseling. Yang pertama, attens, yang kedua, empati, yang ketiga, refleksi, yang keempat, eksplorasi, yang kelima, paraphrasing atau menangkap pesan utama, yang keenam, open question, yang ketujuh, close question, yang kedelapan, dorongan minimal, yang kesembilan, interpretasi, yang ke-10 direktif, yang 11 menyimpul sementara, yang ke-12 memimpin, yang 13 fokus, yang 14 konfrontasi, yang ke-15 menjernihkan, yang ke-16 memudahkan, 17 diam, 18 mengambil inisiatif, 19 memberi nasihat, 20 memberi informasi, 21 merencanakan, dan yang terakhir menjemput.